Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman yang menyaksikan pertemuan kali ini. Alhamdulillah, teman-teman, di kesempatan yang baik ini, saya ingin bercerita sedikit tentang materi dari mata kuliah kita, khususnya pada subtema wawasan Nusantara. Nah, teman-teman, langsung saja lah to the point, nggak usah basa-basi lagi. Em, Saya akan memulai pembahasan tentang wawasan Nusantara ini dengan pertama-tama memperkenalkan dulu kepada teman-teman apa sih wawasan Nusantara ini. Bentuknya itu seperti apa sih dan kenapa sih begitu penting si wawasan Nusantara ini. Nah, nanti akan saya coba perkenalkan kepada teman-teman. Semoga nanti teman-teman mampu memahami karena nanti juga akan saya jelaskan tujuan dari si wawasan Nusantara juga ini apa. Nah, untuk itu teman-teman langsung saja saya akan coba untuk share kepada teman-teman slide-nya sebentar ya. Baik, teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan kepada teman-teman, kawan-kawanku sekalian yang selalu dirahmati Tuhan, bahwa pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu kepada teman-teman apa sih itu sebenarnya wawasan Nusantara. Kita akan bedah dulu dari konsepsi etimologis atau pemisahan secara istilah. Nah, wawasan Nusantara ini sebenarnya teman-teman berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Sudah jelas ya yang seperti itu, nggak usah dijelasin. Nah, wawasan itu apa? Wawasan itu sendiri merupakan kata yang memiliki kata dasar wawas yang diambil dari bahasa Jawa. Wawas sendiri artinya adalah sebuah pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi, itu disebut sebagai wawas. Nah, jadi wawasan itu sendiri merupakan pandangan, paradigma, tinjauan, penglihatan, sudut pandang Anda, tanggap indrawi. Nah, artinya juga teman-teman, wawasan juga merupakan cara pandang Anda dalam menyikapi suatu permasalahan. Wawasan, wawasan, wawasan. Wawasannya luas, wawasan itu artinya adalah cara pandang yang diperoleh melalui pengalamannya itu sangat luas. Itu yang disebut sebagai wawasan atau dengan kata dasar wawas yang artinya pandang. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk kepada pengertian dari Nusantara itu sendiri. Sekedar intermezzo, fun fact bahwa teman-teman Nusantara merupakan istilah yang direkomendasikan oleh Tan Malaka beserta reng-rengannya, gerbong PKI-nya pada saat itu eh, untuk dijadikan nama sebuah negara. Argumen Tan Malaka pada saat itu adalah Indonesia itu eh, merupakan nama yang diwariskan dari perspektif biologi saja. Tidak ada kandungan sejarahnya, tidak ada kandungan historisitasnya lah intinya. Nusantara ini kan pernah dimention oleh Gajah Mada. Nusantara ini kan pernah di-mention oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapanya kalau teman-teman masih ingat masih segar dalam ingatan teman-teman. Saya tidak akan makan buah palapa sebelum Majapahit mampu menguasai Nusantara. Katanya kan seperti itu secara garis besarnya seperti itu. Tapi pada akhirnya Indonesia yang disepakati untuk dijadikan nama sebuah negara. Namun bukan berarti Nusantara dibuang sepenuhnya. Nusantara sendiri digunakan sebagai terminologi yang lebih dramatikal yang digunakan oleh para founding fathers kita di masa lalu. Nusantara sendiri berasal dari kata Nusa dan Antara. Nusa itu artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Itu yang disebut sebagai Nusa. Artinya juga menunjukkan letak antara dua unsur, pulau maupun kepulauan. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua. Antara sendiri artinya menunjukkan letak dua unsur. Jadi Nusantara itu adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua. Sebentar. Halo, siang gimana Kang?
Di MIPA, oh, padahal titip di Satpam aja, Kang. Titip di Satpam aja padahal. Ya, nun ya. Oke, nun ya. Oke, kita lanjut. Jadi intinya teman-teman, Nusantara itu merupakan kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua. Nah, Indonesia sendiri letaknya itu diapit oleh dua benua besar, yakni benua Asia dan Australia. Juga diapit pula oleh dua samudra besar, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi, berdasarkan pengertian modernnya, teman-teman, kata Nusantara itu digunakan sebagai bukan pengganti juga sih sebenarnya nama lain dari Indonesia. Kandungan historisnya sangat kuat. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk pada pengertian yang lebih terminologis. Nah, ada pengertian yang menarik dari Profesor Wan Usman. Beliau menyebutkan bahwa wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Nah, jadi akan saya coba sederhanakan buat teman-teman. Kalau mungkin kita sebelumnya belajar tentang identitas nasional, kita pasti belajar tentang apa saja sih pulau-pulau yang ada di Indonesia, apa aja sih bahasa suku yang ada di Indonesia, apa aja sih kebiasaan yang sering dilakukan bangsa Indonesia, apa aja sih karakteristik yang khas yang berasal dari Indonesia. Nah, itu yang kemudian berubah menjadi sebuah identitas, karakteristik khusus yang dimiliki oleh bangsa. Nah, namun berbicara tentang wawasan Nusantara, teman-teman, wawasan Nusantara itu berarti berbicara tentang bagaimana cara pandang seluruh bangsa, baik Anda, saya, kamu, kita semua mengenai Indonesia ini sendiri dan bagaimana menyikapi Indonesia supaya tumbuh berkembang menjadi sebuah negara yang besar dengan memanfaatkan segala potensinya yang ada. Oke, jadi kalau berbicara identitas nasional itu berbicara tentang identifikasi diri saja cukup selesai. Oh, ini khasnya kita. Tapi kalau berbicara tentang wawasan Nusantara, teman-teman, itu berarti adalah berbicara tentang cara pandang kita sebagai bangsa. Baik itu Anda, baik itu saya, baik itu kita semua, tentang Indonesia itu sendiri, potensinya apa saja, dan bagaimana sih cara memanfaatkan potensi-potensi tersebut agar mampu mendorong kita menjadi sebuah bangsa yang besar. Bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi yang kita miliki, yang berawal dari identifikasi diri, supaya kita mampu menjadi sebuah bangsa yang besar. Wawasan Nusantara merupakan identifikasi yang melibatkan karakteristik yang khas juga bagi bangsa Indonesia, dan khusus wawasan Nusantara itu digunakan oleh doktrin Indonesia. Pengertian lain menyebutkan menurut GBHN atau Garis Besar Haluan Negara tahun 1998, ini GBHN terakhir, bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini melengkapi pernyataan tadi. Nah, kemudian terakhir, menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yang dibuat oleh Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, mereka menyebutkan bahwa wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, ini definisi yang paling lengkap ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bisa menyimpulkan dari definisi Lemhanas sendiri bahwa wawasan Nusantara adalah intinya adalah sebuah doktrin supaya kita semua mengenali identifikasi diri untuk kita mampu memanfaatkannya dalam pencapaian tujuan nasional. Nah, kenapa sih teman-teman wawasan Nusantara itu ada saja dulu, urusan penting nanti akan kita bahas, penting nggak penting nanti akan kita bahas, tapi yang terpenting adalah kenapa sih bisa ada?
wawasan Nusantara. Nah, poin pertama yang melatar belakangi kenapa wawasan Nusantara itu ada adalah yang pertama dan paling utama adalah amanat dari Pancasila. Pancasila kita tahu sendiri mendorong masyarakat Indonesia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang sudah terkandung dalam sila 1 sampai sila kelima. Tidak ada yang mendahului esensi dari satu sila ke sila yang lain. Sila 1 dan sila lainnya itu saling berkesinambungan satu sama lain. Sila 1, sila 2, sila 3 itu saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, kita lanjut teman-teman. Sila 1, sila 2, sila 3 itu pada prinsipnya tidak mendahului satu sama lain. Artinya tidak ada satupun sila yang harus diutamakan, sedangkan sila lain itu urusan 2. Sila 1 itu yang pertama, berarti itu yang lebih utama. Sila 2 itu nanti aja lah, sila 3 nanti aja, nggak bisa kayak gitu. Tapi seperti yang sudah kita pelajari, bahwa satu sila ke sila lain itu saling berkesinambungan satu sama lain. Sila 1 pada prinsipnya berbicara tentang bagaimana kita sebagai manusia wajib mengakui adanya kausa prima dalam kehidupan, yakni unsur ketuhanan. Kemudian sila 1 juga berbicara tentang toleransi, bagaimana kita menghargai satu sama lain, sistem kepercayaan yang diakui oleh negara. Jadi siapapun mau misalnya memeluk agama Kristen dan hendak beribadah itu semua dilindungi dalam undang-undang. Tidak hanya Pancasila yang mengamanatkan itu, tapi Undang-Undang Dasar juga melindungi itu melalui pasal 28. Nah, kemudian teman-teman tidak hanya berbicara tentang itu, kemudian lanjut ke sila kedua tentang kemanusiaan atau tentang humanisme. Ini berbicara tentang bagaimana kita menghargai posisi seorang manusia, bagaimana kita berbicara menghargai seseorang dan lain sebagainya. Oke, teman-teman mungkin boleh berdebat bahwa misalnya LGBT ya teman-teman ya, lesbian, gay, transgender, dan biseksual itu adalah dilarang oleh agama. Anda boleh berargumen bahwa tidak ada satu agama pun yang merestui adanya LGBT dan lain sebagainya. Tapi teman-teman harus ingat di sila kedua tentang penghormatan terhadap manusia. Bukan berarti mereka orientasi seksualnya menyimpang menurut teman-teman langsung bersikap represif, kemudian bersikap mempersekusi para kelompok gay, lesbian, dan lain sebagainya. Anda tidak punya hak untuk itu. Anda wajib menghargai eksistensi mereka sebagai manusia. Anda wajib memberikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia yang tercantum dalam undang-undang. Artinya, ketika seorang laki-laki, ketika seorang gay tersebut melamar pekerjaan dalam suatu pekerjaan dan Anda HRD-nya, Anda nggak bisa serta-merta menolak karena dia gay. Ketika Anda menjadi perangkat desa misalnya, kemudian ada seorang perempuan yang notabene merupakan lesbian hendak mengurus KTP, Anda nggak bisa serta-merta menolak melayani beliau karena dia adalah seorang lesbi, pendosa, dan lain sebagainya. Menurut Anda nggak bisa Anda kayak gitu. Karena sila kedua itu mendorong supaya teman-teman menghargai kemanusiaan atau hak asasi manusia. Nah, apalagi teman-teman, hak asasi manusia itu kan bersifat universal. Tidak ada satu negara pun, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang punya kekhususan untuk melanggar hak asasi manusia. HAM itu bersifat universal. Nah, artinya teman-teman semua wajib mewujudkan atau menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar HAM. Gitu. Nah, nilai-nilai penting seperti inilah yang kemudian mendorong lahirnya wawasan Nusantara. Artinya apa, teman-teman? Wawasan Nusantara itu digunakan untuk membentuk sebuah negara yang nyaman semua buat semua, bukan hanya untuk tuan tanah, bukan hanya untuk TNI, bukan hanya untuk purnawirawan militer, bukan hanya untuk
oligarki, 9 naga dan lain sebagainya, tapi semua untuk semua. Ya, melalui amanat Pancasila, wawasan Nusantara didorong untuk membentuk sebuah negara yang toleran, demokratis, kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemudian bersatu, kemudian juga mengedepankan musyawarah, yang kemudian mampu menghadirkan sebuah kehidupan yang harmonis dalam fragmen keadilan sosial. Itulah mengapa kemudian wawasan Nusantara muncul. Amanatnya seperti itu dari Pancasila. Nggak muluk-muluk semua harus setara seperti yang diutarakan oleh kelompok komunis. Nggak muluk-muluk seperti apa yang diutarakan oleh kaum anarkis bahwa kita bisa hidup tanpa negara dan lain sebagainya. Enggak. Tapi minimal kita hidup secara adil, secara sosial. Tidak ada yang lebih kaya kemudian mengeksploitasi yang lebih miskin, nggak ada yang seperti itu. Kasus-kasus seperti penjara manusia di Langkat, kasus-kasus seperti bullying di sekolah-sekolah itu seharusnya nggak pernah ada jika Pancasila benar-benar dijalankan secara utuh, tanpa terkecuali meninggalkan satu nilai itu. Itu kenapa wawasan Nusantara itu ada berangkat dari amanat Pancasila. Faktor yang kedua, teman-teman, adalah aspek historis. Kita semua tahu ya bahwa bangsa kita itu terjajah itu sangat lama. Soekarno dan reng-rengannya itu menggunakan doktrin 350 tahun Indonesia dijajah. Tapi ya seperti yang saya utarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya kalau berbicaranya Jawa, ya mungkin bisa segitu-segitu aja. Tapi kan sekedar informasi buat teman-teman, ada satu wilayah yang nggak pernah terjajah atau nggak pernah diserang oleh kerajaan Belanda maupun VOC. Yang ini Pulau Buton. Sedangkan Buton sendiri kan sekarang bagian dari Indonesia. Nah, jadi kalau berbicara mayoritas wilayah Indonesia benar-benar terjajah itu ya teman-teman hitung aja dari usainya Perang Aceh tahun 1904. Nah, itu baru Belanda benar-benar menjajah kita secara penuh. Karena seperti kita ketahui teman-teman, sebelum kebangkitan nasional, sebelum lahirnya Syarikat Islam, Budi Utomo, dan lain sebagainya, wilayah kita itu kan masih perang kedaerahan. Aceh sibuk sendiri, kemudian juga Jawa juga sibuk sendiri dengan Diponegoro 1825 sampai 1830. Kemudian juga ada perang Pangeran Antasari di Kalimantan masing-masing. Kemudian juga ada pemberontakan Muku di Papua atau Maluku, Indonesia Timur lah pokoknya. Artinya masih terpisah-pisah teman-teman. Dan dulu belum ada nama Indonesia. Masing-masing berperang atas nama wilayahnya masing-masing. Gitu. Nah, tapi di luar itu semua, kita sebagai bangsa, mulai dari Aceh sampai Papua itu kan udah kenyang banget ya yang namanya dieksploitasi atau dijajah gitu. Belanda datang ke Indonesia sekitar tahun 1594-an. Portugis bahkan sudah datang sejak 1511. Awalnya cuma ingin berdagang dan mencari rempah-rempah, lama-lama keasikan pengen menguasai. Nah, artinya kan lama. Dan apa yang membuat bangsa kita begitu lama terjajah? Ya karena kita tidak bersatu tadi. Masing-masing perang secara kedaerahan. Makanya mudah untuk ditumpas. Kemudian poin kedua adalah politik divide et impera. Buat teman-teman yang belum pernah mendengar apa sih politik divide et impera? Divide et impera merupakan strategi politik adu domba. Contohnya apa, Pak? Nah, teman-teman silakan buka di Google ya, cari foto-foto perang Aceh. Teman-teman bisa lihat bagaimana masyarakat Aceh pada saat itu yang kalah dan tumbang. Saat foto bersama itu yang menumbangkannya tentara-tentara Belanda tapi kulitnya hitam. Londo ireng. Nah, ternyata teman-teman, sekedar informasi juga buat teman-teman, Belanda pada saat perang Aceh itu hampir bangkrut. Karena dia kesulitan untuk mengimpor tentara langsung dari Amsterdam, dari Herenveen, kemudian dari Nijmegen dan lain sebagainya, makanya dia menggunakan tentara bayaran yang ada di Jawa. Orang Jawa kemudian dikirimin ke Aceh untuk menjadi tentara yang menumpas bangsa Aceh pada saat itu. Makanya teman-teman,
Sensi lah pada akhirnya orang-orang Aceh jika melihat orang-orang Jawa sekarang. Gitu. Nah, itu gambaran politik divide et impera. Kemudian juga wilayah yang terpisah sejak lama. Sekedar informasi juga buat teman-teman, dan seperti yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman di pembahasan mengenai negara kepulauan atau zona ekonomi eksklusif, Indonesia itu per tahun 1939 itu masih menggunakan aturan Ordonansi 1939, di mana aturan tersebut mengatur bahwa garis batas pantai terluar itu hanya 3 mil. Garis batas pantai terluar dari setiap pulau di Indonesia itu hanya 3 mil. Nah, artinya teman-teman, laut-laut besar seperti Laut Jawa, Laut Sawu, kemudian Laut Selat Karimata, dan lain sebagainya itu merupakan perairan lepas internasional. Siapapun boleh melewati di situ tanpa harus izin dan lain sebagainya. Untungnya melalui deklarasi Juanda, kemudian sampai perjuangannya di UNCLOS tahun 1982, akhirnya Indonesia berhasil memperjuangkan zona ekonomi eksklusif di mana garis pantai terluar itu sampai 200 mil untuk eksploitasi hasil laut. Nah, itu juga kemudian menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam sebuah apa istilahnya, kurungan yang menyatu di dalam. Gitu. Kalau dulu kan masih terpisah-pisah ya, Jawa, Kalimantan, Sumatera itu masih dipisah oleh laut lepas internasional. Ada pula teman-teman aspek lainnya, yakni aspek geografis dan sosial budaya. Sebuah aspek yang melatar belakangi kenapa wawasan Nusantara itu doktrinnya seperti itu. Yang pertama adalah Indonesia itu bercirikan negara kepulauan atau maritim. Sudah sangat jelas ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, serta terletak pada garis khatulistiwa. Nah, Indonesia juga berada pada iklim tropis dengan 2 musim, serta menjadi pertemuan 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah, makanya teman-teman, guru geografi saya waktu SMA, Bu Is, pernah bilang, kalau misalnya kiamat itu difase-fasekan seperti Indonesia yang pertama kiamat. Kenapa? Karena ya seperti yang kita ketahui bahwa cincin api atau ring of fire itu kan paling banyak jalurnya itu ada di Indonesia, memanjang dari Sumatera, Jawa, Bali, memanjang sampai Nusa Tenggara. Belum lagi disambung dengan cincin api di wilayah utara. Artinya kalau misalnya kata guru saya ya, kalau misalnya kiamat itu di fase-fase, ya otomatis Indonesia yang paling pertama hancur karena gunung apinya paling banyak, kemudian juga tubrukan lempengnya paling banyak, kemudian juga perairannya paling banyak, tsunami juga potensi tsunami-nya paling banyak, dan lain sebagainya. Tapi konsekuensi positifnya adalah tanah Indonesia suburnya bukan main. Ya dong. Plus bahkan pernah bilang bahwa tanah kita tanah surga, tongkat kayu bahkan bisa jadi tanaman. Makanya nyambung ke poin selanjutnya bahwa Indonesia itu adalah wilayah subur dan dapat dihuni, apalagi kaya akan flora dan fauna serta sumber daya alam. Nah, teman-teman mau sekedar informasi lagi buat teman-teman, salah satu hutan tropis terbesar yang ada di dunia itu selain Amazon di Brazil, yaitu ada di Kalimantan. Sayangnya memang karena adanya eksploitasi tambang, batu bara, dan lain sebagainya, ya pada akhirnya lama-lama terkikis. Serem juga ya lama-lama. Nah, Indonesia juga memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam, serta memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar. Sekarang peringkat Indonesia entah keempat atau kelima gitu. Kalau nggak salah udah kesusul Pakistan. Tapi yang pasti Indonesia masih masuk dalam 5 besar negara dengan penduduk terbesar di dunia, di mana kepadatannya itu berpusat di Pulau Jawa. Padahal kita tahu teman-teman, pulau terbesar di Indonesia itu kan Kalimantan. Tapi padatnya malah di Jawa. Karena apa? Karena Jawa itu, kembali ke poin yang ini, adalah tanah yang subur dan layak untuk dihuni. Itu juga sebagai konsekuensi dari banyaknya gunung api di Pulau Jawa.
banyak sekali, bukan, mulai dari Merapi, kemudian juga Gunung Ciremai, kemudian Gunung Tangkuban Perahu di Bandung, kemudian juga Gunung Semeru di Jawa Timur, kemudian juga Gunung Kelud, banyak lah, banyak gunung-gunung yang masih aktif. Apalagi Merapi itu 2 tahun sekali itu pasti meletus, 2 sampai 3 tahun sekali pasti meletus. Nah, kemudian teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah Wasantara atau wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Sebentar. Sebentar, teman-teman. Selanjutnya adalah wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara. Nah, bagaimana sih teman-teman cara kita menyikapi wawasan Nusantara khususnya dalam aspek pertahanan dan keamanan negara? Seperti yang kita ketahui bahwa wawasan Nusantara itu merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Jadi teman-teman, wawasan Nusantara ini bisa dinilai, bisa diimplementasikan sebagai cara pandang geopolitik Indonesia. Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia yang merupakan suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya, juga mempunyai letak ekuatorial beserta segala sifat dan corak khasnya, maka implementasi nyata dari wawasan Nusantara yang menjadi kepentingan pertahanan keamanan negara itu harus ditegakkan. Realisasinya itu bisa jadi dalam bentuk penghayatan dan pengisian wawasan Nusantara yang menjamin keutuhan wilayah nasional, serta melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta penyelarasannya. Di lain pihak, dapat menunjukkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, wujud penggunaan pemanfaatan wawasan Nusantara yang memanfaatkan pemahaman kita mengenai potensi kita adalah, khususnya dalam pertahanan dan keamanan negara ya, adalah strategi perang gerilya. Strategi perang brilian yang diimplementasikan oleh Jenderal Sudirman pada saat perang kemerdekaan, serta diteorisasikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dalam bukunya Pokok-Pokok Gerilya. Nah, gerilya itu kan bisa berhasil ketika pasukannya, ketika jenderalnya itu memahami medan yang menjadi basis pertahanan suatu pasukan. Makanya kemudian banyak tentara Belanda pada saat perang kemerdekaan itu ketar-ketir karena bingung sendiri ini kenapa, tahu-tahu ada pistol, tahu-tahu ada tembakan dari dalam hutan. Baru juga mau minum, tiba-tiba jeder, temannya ada yang ketembak. Tapi setelah dikejar ke sumber tembakan, hilang. Pasti ketar-ketir dan kewalahan karena Belanda tidak menguasai medan, sedangkan yang menguasainya adalah kita. Nah, teman-teman, coba deh nonton film The Ost. Di situ juga kan terlihat gambarannya bagaimana tentara Belanda pada saat itu begitu panik ketika tahu-tahu baru aja jalan, istirahat, minum di sungai, tahu-tahu temannya tewas tertembak. Karena apa? Karena strategi gerilya yang dijalankan itu benar-benar mengerikan. Itu juga yang kemudian dimanfaatkan oleh Vietnam Utara, Vietcong, untuk memenangkan perang melawan Amerika Serikat. Lah Amerika Serikat pernah kalah? Apa? Pernah. Pada saat perang Vietnam. Apa strategi yang dipakai? Gerilya. Tentara lagi jalan, lihat petani, oh lagi nyanggul lewat. Baru lewat beberapa langkah, tahu-tahu petani nginjek tanah, AK-47 keluar. Sekedar informasi juga bahwa AK-47 itu teman-teman mau direndam 3 bulan di lumpur itu masih jalan. Makanya kemudian banyak tentara Amerika Serikat yang bahkan sampai sekarang mayatnya itu sulit ditemukan karena medannya itu sangat mengerikan. Selain strategi seperti itu, tentara-tentara Vietnam juga banyak membangun jebakan-jebakan yang sangat mengerikan di dalam hutan.
jalan-jalan lubang, nah di dalam lubangnya itu ada bambu-bambu yang tajam, kemudian besi-besi karatan yang sudah ditempel. Jadi ketika tentara Amerika Serikat jatuh, tinggal tunggu waktu dia mati dalam penyakit tetanus. Bahkan banyak mayat-mayat yang bentuknya itu udah nggak karuan gara-gara jebakan-jebakan yang dilancarkan oleh Vietnam. Nah, untuk dapat memenuhi tuntutan itu dalam perkembangan dunia, artinya tuntutan tentang pertahanan dan keamanan negara sebagai wasantara, maka seluruh potensi pertahanan keamanan negara itu haruslah sedini mungkin ditata dan diatur menjadi sebuah kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan pertahanan dan keamanan negara itu mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah manapun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Nah, terus gimana Pak implementasi wawasan Nusantara di kehidupan politik? Nah, sederhana aja teman-teman kalau membahas ini ya. Artinya pelaksanaan pemilu, kemudian kita ikut serta dalam pemilihan atau bahkan mencalonkan diri dalam pemilihan, kemudian juga kita mengikuti pemilu dengan jujur dan adil, tidak menerima money politik dan lain sebagainya, itu juga merupakan gambaran bagaimana implementasi wawasan Nusantara di kehidupan politik. Tadi amanat Pancasila kan mendorong adanya musyawarah mufakat, kemudian adanya persatuan atas nama keadilan sosial. Nah, pemilu yang jurdil juga merupakan bagian dari itu. Apalagi negara sekarang sudah membuat undang-undang partai politik, kemudian aturan tentang pemilihan umum, kemudian kepala daerah juga harus didorong untuk menjalankan prinsip demokratis. Itu semua sebenarnya sudah berjalan dan itu merupakan implementasi wawasan Nusantara, khususnya dalam aspek kehidupan politik. Nah, selanjutnya salah satu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik juga adalah bagaimana masyarakat dalam kehidupan bernegara itu mematuhi dan menghormati hukum-hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. KUHP menjelaskan bahwa kita tidak boleh membunuh, ya jangan membunuh. KUHP bilang bahwa kita jangan melakukan perbuatan asusila, ya jangan. Kita jangan merencanakan pembunuhan berencana, hukumannya seumur hidup, jangan. Kita juga jangan melakukan penjualan narkotika di atas sekian gram atau sekian kilo, kalau ya hukumannya mati, nah makanya jangan. Artinya ketika ada hukum yang berlaku dan masyarakat patuh akan norma-norma tersebut, maka itu juga bagian dari implementasi wawasan Nusantara. Pak, kan ada Pak undang-undang yang disahkan tapi kita tuh nggak nyaman Pak, seperti contohnya misalnya undang-undang ITE. Oh ya, undang-undang ITE itu banyak merugikan atau apa ya, mau nggak mau kita harus patuh. Jika kita tinggal di sini kita harus patuh. Ya apa gimana tuh, kita kan nggak enak dengan itu ya. Silakan Anda uji material ke Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang ITE. Ya kita berdoa aja lah semoga parlemen kita sehat supaya Undang-Undang ITE itu direvisi lah minimal. Kalau misalnya sulit dicabut ya direvisi lah. Ya soalnya kan nggak bebas Pak kalau misalnya kita merekam adanya suap dan lain sebagainya, nanti kena ITE gara-gara merekam tanpa izin. Iya kan, makanya jadi susah juga. Poin berikutnya tentang implementasi wasantara di kehidupan politik adalah pengembangan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa. Jadi sehingga tercipta rasa toleransi yang indah. Kemudian juga ada memperkuat komitmen politik dalam partai politik serta lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kebangsaan. Dan terakhir adalah meningkatkan peran Indonesia dalam dunia internasional dan memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia, khususnya pulau terluar dan pulau kosong. Nah, bidang ekonomi juga banyak implementasinya, seperti kita harus menjalankan sistem ekonomi yang berorientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, dan pertanian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan, kemudian pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, banyak. Pokoknya ini merupakan implementasi wawasan Nusantara, termasuk juga dalam bidang sosial. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang
apa itu sebenarnya wawasan Nusantara dan bagaimana bentuknya agar kita bisa mempelajari atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau berbicara secara spesifik, bentuk wawasan Nusantara itu jadi apa, Pak? Ya itu. Mungkin teman-teman sudah menjalankan dalam kesehariannya jika mengacu kepada tata perundang-undangan serta nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan undang-undang merupakan fondasi yang mendasari wawasan Nusantara agar menjadi sebuah konsep yang berkarakter. Wawasan Nusantara itu nggak akan berjalan misalnya di Ethiopia atau tidak akan berjalan di Kroasia. Karena apa? Karena mereka tidak punya Pancasila dan tidak punya Undang-Undang Dasar 1945. Mereka mungkin punya doktrin lain, bukan wawasan Nusantara, tapi apalah gitu. Tapi yang pasti yang kita miliki sekarang adalah tentang wawasan Nusantara. Jika you punya cara pandang, jika you punya strategi untuk mengembangkan bangsa menjadi lebih besar, maka you sudah bisa memenuhi prasyarat untuk menjadi negara bersatu yang besar. Nah, saya harap teman-teman output dari perkuliahan ini teman-teman bisa menyadari urgensitas wawasan Nusantara sehingga teman-teman tidak mengadopsi sesuatu hal secara mentah untuk kemudian fanatik terhadap hal tersebut. Sebelum kita berbicara tentang kedikdayaan K-pop, sebelum kita berbicara tentang kedikdayaan British, kemudian kedikdayaan negara-negara lain yang mungkin kalian kagumi, teman-teman, baik dari segi teknologi maupun sosial budaya, atau Jepang misalnya, minimal kenali dulu apa yang ada dalam diri kita. Identifikasi dulu apa yang ada dalam diri kita, nah kemudian baru kita bentuk, kita konsepsikan bagaimana supaya kita menjadi bangsa yang sehat. 2045 loh, bonus demografi. Artinya di tahun 2045 itu usia di mana teman-teman itu menjadi pemimpin. Anda yang kelahiran 2000, Anda yang kelahiran 99, pasti di tahun seperti itu udah usia 45 kan. Nah, artinya teman-teman harus sudah punya bekal atau minimal cara bagaimana sih bikin negara ini supaya lebih baik lagi dari kondisi sekarang. Karena kan seneng ya mengkritik negara sekarang-sekarang, seneng mengkoreksi kebijakan negara, berasa keren mengkoreksi. Tapi nanti teman-teman itu sudah saatnya teman-teman memimpin. Nanti datang saatnya teman-teman memimpin, dan saya harap ketika nanti teman-teman memimpin, teman-teman itu sudah punya solusi, sudah punya strategi supaya kita bisa menjadi sebuah negara yang semakin besar. Bonus demografi itu adalah bumerang. Jadi kalau misalnya sumber daya manusianya itu banyak tapi tidak memiliki kemampuan, tidak solutif, maka tinggal tunggu waktu negara ini akan hancur. Tapi beda kasus jika kemudian teman-teman sudah dibekali life skill, sudah dibekali kemampuan memecahkan masalah, inovasi yang sangat luar biasa, maka saya optimis 2045 di tangan teman-teman negara bisa menjadi lebih baik lagi. Kuncinya sekarang ada di teman-teman. Semoga teman-teman bisa bisa mengeksplorasi diri lebih luas, jangan males, jangan mager, mau nggak mau masa depan bangsa ini ada di tangan teman-teman. Ya. Demikian teman-teman yang bisa saya berikan terkait materi wawasan Nusantara. Semoga teman-teman sehat selalu, berbahagia selalu, kemudian juga lancar segala urusannya di setiap langkah, dan semoga juga teman-teman segera menggapai apa yang kira-kira teman-teman cita-citakan ke depan, ya, dilancarkan semuanya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.